gue akan mencoba bercerita atau berbagi tentang beberapa orang pembunuh yang menurut gue parah banget. Kalau melihat seseorang, kita tidak dapat cuma melihat penampilannya aja, di luarnya saja. Beberapa orang itu dianggap kalem, diam, cenderung cukup, tapi sanggup melakukan pembunuhan secara brutal. Kalau kita lihat di tontonan, seringkali figur kalem dan cukup kerap kali mereka dipermainkan atau dibully. Dalam realitanya, kenyataan ada juga beberapa orang yang dianggap kalem, cupu, dan kutu buku yang ternyata juga mampu melakukan hal-hal yang tidak diduga, mengerikan, dan tanpa ada tanda-tandanya sedikit pun. Nah, berikutnya berapa kasus ketika seseorang yang dianggap kalem bahkan cupu, ternyata sanggup menjadi pembunuh sadis bahkan brutal. Kita sebut saja dengan nama Tsutomu Miyazaki. Tsutomu Miyazaki adalah seorang pria muda bermasalah dengan kejiwaannya. Doi ini memiliki perpustakaan video pribadi yang terdiri dari 5.763 judul infonya. Kebanyakan dari koleksi videonya adalah cerita seram sadistik tentang kekerasan dan film-film. Ia terkenal sebagai seorang otaku, yaitu subkultur yang di Jepang mendapatkan kesan buruk karena beberapa pengikutnya begitu terobsesi dengan sesuatu hal, sehingga kehidupan normal manusia terbinggirkan dari kehidupan normal dan manusia. Hal ini juga membuat pria itu disebut cap sebagai otaku killer. Miyazaki lahir dari keluarga yang terpandang di sana, tapi ia termasuk seorang yang dianggap tidak bisa meraih kesuksesan. Jadi, hal ini yang membuatnya salah satu merasa terasing dan dikucilkan di keluarganya. Dan ia semakin mengasingkan diri. Rentang di tahun 1989, Miyazaki mulai melakukan berbagai aksi pembunuhan. Nyaris membuat seluruh negeri ketakutan di Jepang. Ada 4 orang korban anak gadis kecil berusia 4 hingga 7 tahun. Miyazaki menculik gadis kecil tersebut, menyiksa, membunuh mereka, melecehkan, atau memperkosa mayat mereka. Gila kan ya? Kemudian membuang mayat hingga membusuk di tempat yang sangat sepi. Miyazaki dia memutilasi tubuh mereka, dan konyolnya dia mengirimkan sebagian anggota tubuh itu yang dimutilasi ke keluarga korban. Bego ya? Dan meneror mereka. Ia juga melakukan aksi kanibalisme dengan menenggak darah korban. Dari 4 itu darahnya diminum semua. Dan di tanggal 23 Juli 1989 ia ditangkap aparat terkait saat berusaha memotret seorang anak kecil dengan tidak senonoh. Maksudnya dicari pose yang nggak senonoh. Nah, dia ditangkap. Saat dilakukan investigasi di rumahnya, ditemukanlah sama polisi rekaman video kejahatannya. Sepanjang investigasi, persidangan hingga keputusan bahwa ia akan dihukum mati dengan cara digantung, ia tetap tenang. Dia bahkan sepertinya tidak menyesal sedikit pun. Dan konyolnya sekali lagi, dia mengucapkan, tidak banyak yang bisa dikatakan tentang mereka. Aku senang karena menurut aku melakukan hal yang baik. Gila kan? Ujar Miyazaki ketika itu ditanya tentang korbannya. Ayah Miyazaki terpukul, depresi, dan menurut ceritanya ayahnya akhirnya bunuh diri melihat apa yang terjadi dengan anaknya, yang telah dilakukan anaknya. Berapa saat sebelum ia dihukum gantung pada 2008, ia mengatakan dengan pesan kepada psikolognya, terakhir pada psikolognya, kalimat terakhirnya adalah, lu tahu nggak? Tolong katakan pada dunia bahwa aku adalah pria yang lembut. Mana ada yang percaya? Lalu kita lanjut yang kedua, yaitu Bapak Albert Fish. Bapak ini udah cukup tua, berjuluk sebagai manusia abu-abu, jadi-jadian atau Dracula penyesatnya. Dia bikin heboh, viral saat itu. Bapak tua ini melakukan pelecehan pada anak-anak. Tak disangka lagi sekitar 100-an anak-anak menjadi korbannya. Dan lebih fatalnya Bapak tua ini melakukan 3 rentetan pembunuhan. Cara dia melakukan perbuatannya sungguh di luar akal. Doi tidak ragu mendeskripsikannya lagi.
Dia dengan keji, sadis, brutal, dia bercerita kepada ibu bapak para korban anak kecil tersebut. Dalam kesaksiannya ia menceritakan bahwa doi memukul kepala korban, lalu mengiris telinga, memotong hidung, dan membuat mulutnya menganga. Doi udah gila banget. Doi juga bilang katanya doi nyongkel keluar mata korban tersebut satu persatu dan sampai mereka mati kehabisan darah. Doi bilang, aku membelah dan membuka bagian perut hingga terbuka lalu menyedot darah korban. Doi gila banget bro. Langsung dari perut korban. Melakukannya seperti sedang memasak. Doi jadi beberapa sayuran diambil sama dia, direbus, dipotong-potong dagingnya, lalu dia memberi bumbu penyedap, garam, bumbu lada. Lalu si bapak tua ini menceritakan bagaimana rasanya memakan bagian tubuh mereka. Doi ini gokil banget nih, ini aki-aki. Aku merebus bagian kepalanya, telinga, hidung, wajah, dan beberapa potongan daging, dan memasukkan sayuran. Setelah menceritakan hal tersebut, Bapak Tuakis juga memberitahu cara membuat daging manusia panggang. Doi bilang nikmat banget daripada daging lain-lain. Geblek banget, sesuai aki-aki. Ketika dilakukan ronsen oleh salah satu dokter terkait, lu tau gak bro? Didapatkan ada jarum di dalam kemaluan Bapak Tuakis ini. Dia doi edan banget, asli edan. Si Crazy ini mendapatkan kesenangan dari sensasi sakit. Doi kayak masosis dia. Gokil banget. Dan bapak tua ini tercatat sebagai koprofilia, urofilia, pedofilia, dan masosis. Doi pelongo tapi sadis bro. Doi lahir di Washington DC. Doi meninggal 16 Januari 1936 di New York, Amerika. Doi dihantarkan pada kursi listrik dan meregang nyawa pada tanggal tersebut, 16 Januari 1936. Ya semoga tidak pernah ada lagi bibit-bibit seperti itu. Jaga diri kita, keluarga kita, tetap sehat dalam pandemi. Wassalam bro.